handphone pertama di dunia dengan kamera 108 megapiksel dari Xiaomi. Oke guys, balik lagi dengan Adi di sini. Hari ini kita kedatangan Epic Phone, Super Phone dengan kamera 108 megapiksel dari Xiaomi, atau kalau biasa dari Cina namanya CC9 Pro. Nah, kalau globalnya Mi Note 10. Jadi ada dua versi, Mi Note 10 dengan Mi Note 10 Pro. Perbedaannya setahu gue cuma ada di RAM sama di memori internalnya. Yang Note biasa ini 6128, sedangkan yang Pro 8256 GB. Jadi unit yang gue punya ini Mi Note 10 Glacier White yang gue pilih 6128 GB. Jadi dia ada 3 pilihan warna. Jadi yang pertama ini Glacier White, ada Midnight Black sama Aurora Green. Susah banget bukanya. Oke, jadi kita mulai dulu di dalamnya ada apa. Jadi di dalamnya ada buku manual, perlu kita buka nggak? Oke, ini buku panduannya, bahasa Inggris. Oke, jadi ada warranty card. Nih, gua nggak tahu nanti gimana klaim warantinya. Dapat case transparan dari Xiaomi, jelly case ya. Oke, jadi ini charger USB Type-C. Dan adapter ini besar ya. Kita coba tebak, ini berapa watt? Ini adapternya 30 watt. Jadi dalamnya lu udah dapat adapter yang udah fast charging, dan jadi lu nggak perlu beli lagi. Dan sayangnya dia masih USB Type A. Oke, jadi ini unitnya guys, 108 megapiksel kamera, epic banget. 5 kamera atau penta kamera dengan 10 hybrid zoom with OIS. Oh my god. 6,47 3D display dengan AMOLED. Wow. Dengan baterai capacity 5260 mAh. Ini kita buka. Oke guys, jadi ini layarnya udah Gorilla Glass 5 depan belakang ya. Bagian kirinya mulus, nggak ada tombol apapun. Bagian kanannya itu ada tombol volume rocker, up and down, power. Bagian bawahnya, wow, ada headphone jack, USB Type-C, sama grill speaker dan mikrofon. Bagian atasnya, ini mungkin ear blaster ya. Jadi ini bodinya tebel banget guys rasanya. Dan ini lihat kameranya nonjol banget. Lihat ini kamera setupnya nonjol banget guys ya. Ada 3 yang nonjol, bodinya tuh gede banget ya, bener-bener tebel. Aku pengen tahu beratnya berapa sih. ...210 gram. Ini lumayan berat ya. Oke guys, jadi ini setup kameranya. Dia ada 5 megapiksel telephoto zoom, ada 12 megapiksel portrait kamera. Wow, dan ini yang paling gila, 108 megapiksel guys, epic. Dan ini 2 megapiksel makro kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lihat guys, kamera lensanya ini gede banget. Benar-benar super. 108 megapiksel. Dual 3D flash. Jadi ini flashnya ada 2 ya. Ini warna putihnya kayak putih susu, tapi kayak ada kebiru-biruannya di bagian bawah ya guys. Bodinya keren ya guys ya. Warna putih. Dan ini bagian depannya. Kita coba nyalain. Wow, jadi guys ini dia sudah MIUI 11 tapi base-nya masih Android Pie atau Android 9. Life get easier. Jadi kalau lihat ini bezelnya masih kelihatan ya, 3D bezel. Oke guys, jadi ini sudah selesai setupnya. Jadi dia itu punya layar AMOLED sekarang, tapi belum Super AMOLED ya, 1080, mungkin 1080 plus ya, gue belum cek detailnya. Dan dia punya brightness sampai 600 nits guys. Ini kalau gue setting maksimum brightnessnya. Jadi layarnya cukup jelas ya, lebih vivid, asik. Oke, jadi ini tampilan dari MIUI 11 ya guys. Kalau lo lihat yang belum pernah tahu, ini pertama kali gue juga tahu MIUI 11 tampilannya seperti ini. Dan sekarang ada menu dark mode, gue langsung pakai guys, nggak pikir panjang lagi. Dan dia udah support NFC. Wow, dia udah MIUI Global 11, ini udah stable version ya guys. MIUI 11 dengan stable version. Oke guys, jadi ini CPU-nya cuman tipe Snapdragon 730 ya guys, dengan processing manufacturing, tapi dia sudah 8 nanometer dengan instruction setnya 64 bit. Nah, displaynya 1080x2340 dengan resolusi 399 ppi density dengan GPU render dari Adreno 618. Dia refresh rate-nya cuma 60 Hz. Punya baterai 5270 mAh.
Jadi menurut mereka 70% itu adalah 32 jam ya, atau 31 jam 54 menit dengan kondisi yang sekarang. Belum diinstal macam-macam. Oke guys, jadi ini fingerprintnya lumayan cepet ya. Dia ada indikasinya di sini. Lu bisa double tap, dia muncul notifikasinya, atau lu langsung pencet aja langsung. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung coba kameranya ya guys. Lihat, 50 kali zoom. Oke guys, jadi kalau tampilan menunya ini sama seperti series dari MIUI yang 10 atau sama dengan Xiaomi Redmi Note 8 Pro dan Xiaomi Redmi Note 8 yang biasa. Tampilannya ini masih sama. Ini main kameranya. Terus dia ada 2 kali optical zoom. Kayaknya udah biasa. 2 kali optical zoom. 5 kali optical zoom. Gila. Wow, ultra wide angle. Oke guys, jadi ini ultra wide-nya kayaknya lebih bagus dari seri-seri ultra wide-nya Xiaomi sebelumnya, karena kalau kita lihat bentar ini dia nggak ada perubahan warna yang signifikan ya. Dari ini ultra wide, dan ini yang main utamanya. Semoga hasilnya bagus. Ini mode makro, dan ini 1008 megapiksel. Oke guys, jadi watermarknya Shoot on Mi Note 10 Penta kamera. Wow. Ini ultra wide-nya. Tuh, ultra wide ini masih detailnya masih bagus ya. Ini mode makro. Oh my god, keren. Dan ini adalah 108 megapikselnya guys. Ini mau di print apa ini? Punya layar 108 mega, punya kamera 108 megapiksel. Ini di crop berkali-kali juga masih keren. Lihat guys. Ini masih ada space ya. Nah, kita mau cek 108 megapikselnya itu berapa, equal tuh ini masih 6,7 MB ya guys. Jadi ini masih cukup ringan. Kita compare kalau kamera utamanya sama, masih kecil 6 megapiksel. Jadi ini keduanya masih belum dapat kamera yang objeknya banyak ya. Jadi ini masih simple foto. Dan ketika kita pakai 1008 megapiksel, dia itu agak sedikit loading ya untuk nge-save fotonya. Jadi berat mungkin ya. Tapi padahal tadi gue lihat itu cuma 6 MB doang. Jadi ketika lo pakai foto biasa sama yang 1008 megapiksel itu beda ketika kecepatan savingnya. Untuk video dia ada model baru namanya Minivlog. Terus ada fitur Super Stabilization ya guys. Nah ini fitur vlognya. Wow. Oke guys, jadi fitur vlog ini mirip seperti fiturnya story mode di DJI Osmo Mobile 3 yang gue punya ya. Kalau lu lihat videonya ada di atas. Oke, jadi ada torch sama ada soft light. Ini soft light. Jadi ini yang bawah ini yang torch. Terus kalau kita ganti ke soft light, nah yang atas ini yang soft light. Jadi flash ini ada dua, yang ini yang soft light sama yang ini ada yang torch atau kayak fungsi center ya. Jadi dia lebih terang yang bawah. Jadi ini bagus ya untuk yang mau pakai buat beauty vlogger. Oke, slow motionnya dia bisa maksimum 960 fps, cukup baik ya guys ya. Ini yang menarik guys, ketika gue pindah-pindah mode, ini di belakang ini kameranya kedengeran. Jadi di tangan gue tuh terasa ada seperti klek 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 klek, mungkin karena saking besarnya lensanya ya. Nah dia juga ada mode pro, kita lihat. Dan dia bisa mode pro di 108 megapiksel. Ini kalau gue pakai error nggak ya? Ultra wide, tele 2, tele 5, sama mode makro. Wow, dan dia bisa save dalam foto format RAW. Coba kalau RAW ini dia berapa? Oke guys, jadi dia bisa nge-save foto dalam format RAW ya. Artinya masih format belum diedit-edit apapun. Kalau lihat file size-nya ini 54 megapiksel. Jadi ini bagus ketika lu pengen buat edit foto di Photoshop atau dan lain-lainnya. Jadi lu bisa banyak lakuin apapun dari file yang RAW. Shutter speednya bisa diatur maksimal sampai 32 second. Oke guys, paling itu aja dulu video kita kali ini atau quick unboxingnya. Nanti kita akan full review kamera ini atau handphone ini, dan kita akan lihat performanya bagaimana dengan Snapdragon 730 dan hasil kameranya apakah menjanjikan. Dan please jangan lupa untuk subscribe dan like video gua, dan lu bisa komen video di bawah kalau ada hal yang ingin lu sampaikan atau nggak ingin tanyain tentang handphone ini. Nanti akan gua bahas di video kita selanjutnya. Sampai jumpa, ciao.